untuk hadir pada hari ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Baik semuanya ya? Iya. Kemarin kan kita sudah membahas tentang kelompok terbuka atau tertutup, terus di mana kita tempat konseling di indoor maupun outdoor dan lain-lainnya. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau ngapain aja? Ya, silakan Pak Ida. Hari ini kita memasuki tahap inti, jadi semua anggota nanti bercerita tentang permasalahan yang akan diselesaikan. Ya, baik. Yang lainnya ada yang berpendapat? Sudah. Kegiatan kita hari ini kita akan menyelesaikan permasalahan hanya satu orang saja ya. Nanti kalian bisa menceritakan permasalahan kalian secara singkat dan kalian juga bisa berpendapat aktif tentang pendapat teman kalian seperti itu. Oke, kalian paham? Paham, Bu. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Sudah ya. Sekarang kalian ceritakan permasalahan secara singkat. Bisa dimulai dari Mbak Uma. Saya Bu. Akhir-akhir ini tuh saya merasa saya tuh kurang ini dalam tugas, Bu. Kurang semangat, Bu. Terus saya juga sering banget menunda-nunda tugas saya. Ya, jadinya tuh kalau mepet-mepet deadline aja, jadi saya lebih. Terus saya kalau nunda itu lebih sering main HP gitu loh, Bu. Di rumah, padahal ya cuma main HP, tapi nggak saya kerjakan. Saya juga mungkin hampir sama sih Bu, masalah saya sama Mbak Uma. Mungkin akhir ini saya juga sering menunda tugas. Mungkin saya lebih sering kayak nanti dulu aja lah, main dulu gitu Bu, kayak diajak teman main tuh langsung iya aja, dan tugas saya itu selalu saya selesaikan di mepet-mepet gitu lah gitu. Iya. Baik. Silakan selanjutnya Mbak Ida. Kalau permasalahan saya sih, saya kurang memanage waktu ya Bu, karena kesibukan saya selain kuliah juga bekerja, dan sekarang nambah lagi yaitu ngerjain proposal, jadi makin keteteran sih Bu. Apalagi bimbingannya intens kan Bu, jadi saya itu meskipun ada jeda waktu untuk mengerjakan semuanya, saya itu malah lebih memilih bermain HP karena pusing melakukan semuanya yang tadi loh Bu. Karena keteteran juga kan. Tapi saya itu suka menunda-nunda, itu cukup lama gitu loh Bu. Sampai mepet hari H, apalagi waktu hari H itu makin keteteran. Gitu sih. Baik, silakan selanjutnya. Kalau dari saya tuh mungkin sama kayak Mbak Ida tadi, saya nggak kerja ya. Jadi saya tuh nggak bisa membagi waktu saya di kuliah. Ya itu namanya kerja sih enggak, tapi kayak ada job gitu, tapi nggak kerja sih menurut saya. Tapi ada job untuk di beberapa hari itu saya tuh data gitu kok, data gitu. Jadi biasanya di hari tertentu itu saya keteteran, apalagi itu biasanya ada di hari Rabu. Jadi kan Rabu kan ada kuliah juga dan praktek juga, dan biasanya sekarang juga ada proposal gitu, jadi saya males ngerjain proposal karena ada satu alasan suspend, tapi nggak apa, itu tadi bisa memberikan Menurut kalian permasalahan siapa sih yang paling harus segera diselesaikan? saya tuh kalau saya
menurut saya itu harus pasangan sekarang karena lumayan kompleks kalau saya lihat ya Bu. Jadi Mbak Ida Kompleks itu ya oke sebentar ya. Karena Mbak Ida itu kerja juga, kuliah juga, dan ngerjain proposal juga itu kan pasti sangat sulit banget ya. Jadi menurut saya urgent gitu seperti itu. Silakan ada yang mau pendapat lagi. Ya, saya kalau sama kayak Mas Akbar, saya memilih Mbak Ida karena kan kuliah sampai kerja itu kan ya nggak mudah ya, Bu, ya. Apalagi kalau kerjanya sore sampai malam, sampai rumah pasti capek. Terus ada dunia proposal juga, itu pasti kan sulit buat bagi waktu. Jadi menurut saya Mbak Ida segera diselesaikan. Selanjutnya Kalau menurut saya juga saya sendiri karena saya cukup bingung sih Bu, kayak saya tuh harus kayak gimana gitu dalam membagi-baginya, apalagi sulit apa menjadi permasalahan semua orang kan, memanage waktu itu harus gimana dan mengatasinya bagaimana. silakan Bapak Zul. Oke, mungkin pendapat saya hampir sama dengan teman-teman yang lain Bu. Saya lebih memilih Mbak Ida karena menurut saya juga Mbak Ida perlu untuk diselesaikan secara dengan kan kita temanya juga manajemen waktu ya Bu. Menurut saya yang lebih perlu diselesaikan yaitu Mbak Ida kan mungkin sambil kerja ngerjain proposal, dan tugas, apalagi di semester akhir mungkin ya Bu ya, perlu banget untuk diselesaikan seperti itu. Ya, jadi ini semuanya setuju Mbak Ida ya. Menyelesaikan permasalahan Mbak Ida terlebih dahulu ya. Ya, karena juga Mbak Ida kan kuliah sambil kerja gitu Mbak ya. Jadi kemungkinan berat buat Mbak Ida ya. Oke, baik. Sekarang silahkan ceritakan permasalahan Mbak Ida secara detail. Jadi saya itu dalam mulai itu sih Bu, udah dari lama, dari awal masuk kuliah kan saya sudah bekerja. Jadi saya tuh dulu tuh masih bisa membaginya gitu Bu, karena mungkin karena terbiasa juga kan. Cuma paling parahnya itu baru semester 6 ini, jadi berapa bulan? 5 sampai 6 bulanan lah Bu. Jadi itu saya mulai keteteran karena harus ada bimbingan proposal itu. Ya itu wajib sih Bu ya, karena kan itu tugas mahasiswa kalau mau lulus. Tapi menurut saya itu mungkin saya belum terbiasa juga dengan aktivitas yang baru lagi. Jadi saya tuh bingung mau bagi waktunya gitu loh Bu. Apalagi kalau kerja kan capek juga, terus kan jarak rumah dari kampus kan juga jauh, jadi capek, apalagi sampai macet gitu kan. Terus nanti harus malam-malam harus pikir lagi mau ngerjain tugas-tugasnya. Jadi itu sih, karena capek jadi saya tuh malah mengalihkan ke bermain handphone. Kan handphone itu buat kita buat Bu. Jadi saya tuh lebih mementingkan scroll TikTok sampai pagi, akhirnya tugas saya tidak saya kerjakan. Itu ya. Ya mungkin bagi Mbak Ida berat sekali ya Mbak ya, karena Mbak Ida juga bingung antara membagi waktu kerja, kuliah, sama mengerjakan proposal bimbingan tadi ya. Seberapa sering sih Mbak Ida melakukan kayak bermain HP, meninggalkan tugas kayak gitu? Senin sampai Jumat sih Bu, karena kan itu hari aktif kan, maksudnya matkul full, terus bimbingan juga beberapa kali dalam seminggu ini. Dalam Senin sampai Jumat itu sampai 3 kali, kadang kali, kadang lebih gitu. Jadi saya keteteran kalau kerjanya sih hampir full dalam seminggu, cuma ini cuma tetap aja sih bingung membagi waktunya. Ya, berarti ini Mbak Ida itu bingung membagi waktu hanya di hari Senin sampai Jumat saja. Iya. Seperti itu ya. Iya. Apakah ada kegiatan lain yang mengganggu Mbak Ida dalam kerja, kuliah maupun mengerjakan proposalnya tadi selain bermain HP?
Nggak ada sih Bu. Ya saya lebih pentingan tidur kalau capek. Kayak capek pikiran gitu kan. Iya. Karena kan mikir terus di kampus, terus bimbingan mikir, terus nanti kerja mikir itu. Jadi saya memilih tidur seharian. Jadi Mbak Ida kadang memilih bermain HP, kadang tidur sendiri itu ya. Nggak mengerjakan proposal seperti itu. Jarang sih. Oke. Lalu apa nih usaha Mbak Ida terhadap permasalahan yang Mbak Ida alami saat ini? Udah beberapa kali saya melakukan usaha seperti kayak memberi waktu untuk bermain HP gitu loh Bu. Karena menurut saya itu sudah cukup parah karena ya masa mau terus-terusan seperti itu terus kan Bu. Apalagi sudah memasuki masa dewasa kan. Jadi saya tuh bermain HP seperti 3 jam gitu. Kayak bermain HP-nya itu bukan malamnya tuh, kayak pulang kerja bukan. Jadi saya tuh bermain HP waktu di kampus kan pasti ada jeda kayak istirahat gitu. Itu disempet-sempetkan bermain HP atau balas pesan gitu. Jadi sore nanti waktu kerja bukan bentar udah lanjut lagi kegiatan yang lain. Itu sudah cukup bagus ya Mbak ya. Menurut teman-teman nih, gimana pendapat kalian tentang usaha yang sudah dilakukan sama Mbak Ida? Ya, silakan. Menurut saya Mbak Ida itu sudah mengusahakan dengan bagus itu. Dia itu nggak diam hanya kayak bergantung pada nggak bisa mengatur waktunya, tapi dia akan sudah melakukan usaha tersebut. Menurut saya sudah. Saya mau menambahkan mungkin saran saya itu untuk Mbak Ida kan usahanya sih sudah bagus ya Bu, yang memberi waktu untuk main HP cuma 3 jam. Nah tadi kan Mbak Ida juga ada bilang kalau misalkan capek-capeknya Mbak Ida itu lebih milih tidur seharian. Nah mungkin bisa di jam lagi dulu kalau waktu tidur siang cuma 3 jam atau cuma berapa jam, jadi nggak full siangnya itu nggak full tidur, jadi bisa sambil ngerjain tugas. Yang lainnya ada pendapat? Apakah ada kendala saat Mbak Ida melakukan usaha? Kurang konsisten sih Bu, karena kan baru 2 minggu yang lalu sih saya melakukan usaha itu, jadi kurang konsisten aja. Oke. Apakah permasalahanmu ini tuh semakin memburuk atau malah membaik? Bukan yang membaik banget, cuma nggak buruk juga, cuma ya itu karena kurang konsisten jadinya stuck di situ-situ aja sih Bu. Di situ-situ ada. Dari permasalahan yang Mbak Ida alami, apakah ada motivasi agar Mbak Ida bisa keluar dari permasalahan ini? Ada sih Bu ya, itu tadi menurut saya di kehidupan saya tidak worth ini itu tidak efektif. Jadi saya harus memulai kehidupan sehat, itu tidak sehat banget Bu. Soalnya saya kan jadi bergadang, tidurnya dari kebalik gitu loh Bu. Jadi ya itu tadi melampiaskannya itu seperti kata Mbak Uma tadi, kayak tidur siangnya itu kepanjangan. Berarti sehari-harinya Mbak Ida ini tuh nggak teratur ya? Baik jam tidur maupun apapun itu nggak teratur ya? Gimana pendapat teman-teman? Apa ya? Saya juga sampai speechless. Sebenarnya kan Mbak Ida tadi kan bilangnya tidurnya sampai terbalik, maksudnya siang malam nggak tidur, siangnya nggak tidur gitu. Jadi menurut saya ya itu memang cukup merusak ya, maksudnya kan Mengganggu seperti Iya. itu ya. Tapi izin berpendapat, cuma waktu tidur sehariannya itu ada hari-hari tertentu loh, waktu capek aja. Jadi untuk waktu gak capek ya itu tadi tergantung. Barangkali Mbak Uma menangkapnya berbeda. Iya, tadi saya lihatnya Mbaknya capek terus.
Bagaimana persepsi temanmu? Apakah temanmu mengetahui atau mungkin keluargamu? Kalau dari kedua orang tua saya sih sering mengingatkan Bu, kayak ya masa udah besar gini-gini terus ya lebih di apa ya, diatur gitu loh waktunya, nanti jam segini tuh kayak gini, lebih terjadwal gitu loh Bu kegiatannya. Kalau dari teman-teman sih ya mendukung, kalau saya lagi capek aja sih Bu, kayak cerita capek gitu, mendukung dari segi itu saja. Kalau dari keluarga ya itu lebih memilih waktunya aja sih, cuma tadi dia kurang konsisten aja. Berarti ini dari Mbak Idanya ya? Iya. Dari cerita Mbak Ida tadi, apa sih akar permasalahan dari Mbak Ida? Kurang konsisten dalam melakukan usaha-usaha tadi. Jadi saya melakukan kegiatan yang ya sebenarnya yang saya ceritakan yang menjadi permasalahan saya. Jadi akar permasalahan Mbak Ida itu Mbak Ida yang kurang konsisten dalam melakukan kegiatan itu ya? Iya, usaha-usaha saya. Ya, jadi Mbak Ida kurang konsisten dalam melakukan usahanya tadi. Ya, gimana menurut pendapat teman-teman? Akbar bisa dilanjut dulu. Iya, maaf ya. Silakan yang lain. Sejauh ini teman-teman apakah pernah mempunyai permasalahan seperti Mbak Ida? Saya sih Bu, pernah dulu waktu masih awal-awal masuk semester yang saya berat waktu saya kerja itu semester 3. Saya juga pernah kerja maksudnya kerja ikut organisasi kuliah, jadi saya juga keteteran kan sama tiga-tiganya ini. Terus saya dulu itu akhirnya saya memutuskan keluar kerja Bu. Jadi saya sudah ada satu beban yang hilang gitu loh Bu. Padahal itu menguntungkan bagi saya, cuma ternyata menjadi beban juga. Terus saya cara mengatur waktu saya dalam mengerjakan tugas itu, saya kerjakan dari tugas yang saya sulit dulu. Karena kan kalau sulit kita butuh waktu yang lama. Jadinya saya kerjakan dari yang sulit, terus nanti kayak mudah gitu. Ini usaha yang luar biasa ya Mbak Ida. Mbak Ida juga bisa konsisten dalam melakukan usaha-usahanya seperti itu. Apakah ada masalah yang sama lagi? Saya ada. Dulu waktu semester 5 itu saya buka usaha ya sama. Di situ saya sering banget, kan saya kan rumah saya kan lapangan, itu saya sering banget pulang. Kalau misal dibutuhin saya pulang, habis itu langsung balik. Jadi mungkin saya di rumah itu mungkin 2-3 jam aja untuk lihat kondisinya kayak gimana. Habis itu saya pulang. Dan di situ tuh selama 1 semester itu saya lupa 4 kalau nggak salah, semester 4 itu saya itu kan udah memasuki konseling juga ya, kayak praktek konseling. Pada situ saya itu mengatasi masalah tersebut itu kebalikannya dari Mbak Uma. Kalau saya itu mengerjakan yang mudah dulu, baru yang sulit. Jadi yang sulit itu kalau saya itu mungkin lebih suka dikerjain bareng-bareng sama teman. Jadi kayak nggak merasa terbebani banyak. Jadi seperti itu. Tapi Mas Akbar ini sudah konsisten ya? Iya, sekarang udah bisa mengatasi.
Setelah kita berdiskusi tentang permasalahannya Mbak Ida tadi, nah sekarang kalian bisa menuliskan. Saya ingin kalian menuliskan akar permasalahan kalian masing-masing. Silakan kalian menulis akar dari permasalahan kalian masing-masing. Masih ada pinjam situ. Enggak, saya tanya. Ini gantian. Ini langsung ditulis ya. Iya, akar permasalahan kalian. Bisa. Sudah ya. Kita kan tadi sudah membahas tentang akar permasalahan kalian masing-masing ya. Nah sekarang selanjutnya Mbak Ija, apakah ada hal yang ingin dicapai dengan permasalahan ini? Itu tadi sih Bu ya, seperti konsisten dalam melakukan usaha-usahanya, seperti bermain HP di waktu hanya 3 jam dan di sela-selanya aja, jangan sampai waktu pulang kerja baru main HP sampai pagi. Terus lebih membuat jadwal kegiatan sih Bu, itu lebih konsisten melakukan kegiatannya itu apa-apa saja dan jam-jam berapa itu lebih enak menurut saya lebih worth it, dan sama lebih mementingkan tugas kuliahnya, jangan bermain HP aja seperti apa. Jadi konsisten yang Mbak Ida maksud itu konsisten dalam mengurangi waktu bermain HP ya. Jadi Mbak Ida ini bermain HP itu hanya di sela-sela kegiatan saja gitu. Terus Mbak Ida juga membuat jadwal dan mementingkan tugas kuliah seperti itu. Oke. Lalu dengan konseling ini apa yang Mbak Ida harapkan? Ya permasalahan meskipun tidak sepenuhnya Bu, cuma setidaknya sedikitlah saya bisa menyelesaikan permasalahan saya. Mungkin ada cara-cara tersendiri yang bisa saya lakukan untuk menerapkan usaha-usaha yang sudah saya ucapkan tadi. Itu sebenarnya. Setelah konseling ini kamu yakin akan bisa konsisten dalam melakukan usaha-usahamu ya, agar kamu bisa sedikit meminimalisir permasalahanmu seperti itu. Nah, dengan permasalahan yang Mbak Ida alami saat ini, mungkin saya bisa menyelesaikan dengan teknik kontrak perilaku. Ada yang tahu teknik kontrak perilaku itu apa? Mungkin saya pernah dengarnya itu Bu, sebuah perjanjian di atas kertas antara konsili dan konselor. Yang lainnya? Kalau dari saya pernah dengar kontrak perilaku itu perjanjian katanya Pak perjanjian di atas kertas untuk mengubah tingkah laku seseorang seperti itu. Yang lainnya? Oke. Saya simpulkan kontrak perilaku itu kesepakatan antara konseli dan konselor yang dimana untuk mengubah perilaku. Nah itu sesuai dengan perjanjian yang sudah ditulis tadi seperti itu. Apakah kalian paham? Paham Bu. Ada yang ditanyakan? Tidak Bu. Tidak. Oke, sekarang Mbak Ida bisa menuliskan usaha-usaha yang akan dilakukan Mbak Ida, dan teman-teman juga bisa menuliskan juga usaha-usaha yang kalian lakukan jika kalian berada di masalah ini.
bisa menuliskan konsekuensi jika kalian tidak bisa melakukan usaha-usaha kalian. Lalu selain itu kalian juga bisa menuliskan reward jika kalian sudah berhasil melakukan usaha-usaha ini. Seperti itu ya. Sudah Mbak Uma? Ya, benar. Itu untuk rewardnya itu seperti apa ya Bu? Kayak apakah kalau misalnya ya kayak membeli barang yang disukai gitu? Boleh, silakan. Keinginan Mbak Ida aja. Mbak Ida ingin apa? Oke, terima kasih. Ya. Oh iya, kalian juga itu ya menuliskan kayak frekuensi kapan sih kalian melakukan usaha itu, berapa lama, kayak misal dimulai dari kapan, seperti itu, dimulai besok, nah seperti itu. Lebih ke waktu ya Bu ya. Ya, lebih ke waktu, biar jelas seperti itu ya. Sudah Mbak Ida? Sudah Mbak Faza? Tunggu yang lainnya ya. Iya. Sudah Bu. Sudah. Silakan Mbak Ida bisa membacakan kontrak perilaku yang sudah ditulis Mbak Ida. Yang pertama sih Bu, bermain HP itu diberi waktu gitu loh Bu. Kan biasanya sampai 6 jam, kadang lebih. Terus ini tuh dibuat 3 sampai 4 jam pelan-pelan. Terus yang kedua ada membuat jadwal kegiatan. Jadi misalnya hari Senin kegiatan saya kuliah, nanti selesai kuliah jam 10 itu dibuat istirahat sebentar 1 jam atau 1,5 jam, terus nanti bangun itu buat sholat, terus mengerjakan tugasnya. Mungkin lebih dicicil gitu loh Bu, jangan menunda-nunda. Terus nanti kan sore kerja, nah sore itu mungkin bisa buat waktu untuk bermain HP saat jeda-jeda gitu. Ya, Mbak Ida mungkin bisa membuat jadwal yang lebih spesifik. Kayak misalkan hari ini Mbak Ida itu ngapain aja, seperti itu bisa dituliskan juga ya. Oke. Kalau kuliah itu dari jam berapa aja, terus kerja gitu bisa dituliskan terlebih dahulu. Nanti Mbak Ida juga bisa membacakan lagi ya. Sudah? Sudah. Ya, silakan Mbak Ida bisa dibacakan ulang tentang jadwal yang telah dibuat Mbak Ida tadi. Membuat jadwalnya itu seperti hari Senin gitu ya Bu ya. Kan jam 8 sampai jam 10 itu saya ada jadwal mata kuliah. Jadi mungkin di sela-sela kegiatan kuliah itu kan pasti ada jeda-jeda sedikit kan Bu. Itu mungkin bisa buat bermain HP mungkin 30 menit atau berapa menit. Nah, pulang kuliah kan jam 10, sampai rumah mungkin jam 11. Jadi saya buat sampai rumah itu istirahat sebentar lah Bu, 1 jam sampai 1,5 jam. Terus mandi, sholat, lebih spesifik sih Bu kegiatannya. Jadi nanti waktu bangun selesai sholat saya mengerjakan tugas, mungkin dicicil-cicil dikit-dikit gitu. Selanjutnya kan sore saya kerja. Jadi nanti ada jeda waktu buat main HP-nya juga dimasukkan gitu. Oh, seperti itu ya. Iya. Oke. Silakan dilanjutkan juga tentang reward konsekuensi. Reward dari saya sih mungkin
beli makanan yang disukai karena saya suka dimsum, jadi saya beli dimsum. Untuk konsekuensinya jika Mbak Ida tidak berhasil. Penyebab saya bermain HP terus kan karena TikTok ya, Bu. Jadi saya tidak akan bermain TikTok dalam 1 minggu. Seminggu ya. Baik. Dari kontrak perilaku yang sudah Mbak Ida tulis tadi, Mbak Ida bisa dimulai kapan nih? Niat saya sih secepatnya ya, Bu ya, karena kan ya banyak penunda juga tidak baik. Jadi mulai Besok hari Kamis tanggal 27. Kamis tanggal 27 ya. Iya. Bisa dituliskan juga Mbak Ida agar tidak lupa ya. Kamis jam berapa Mbak Ida? Mulai dari pagi sih, Bu, karena kan ada mulai Pagi ya. kegiatan baru gitu kan. Oke, baik. Berapa lama Mbak Ida melakukan usaha ini? 1 bulan sih, Bu. Biar makin ada tanggung jawab gitu loh, Bu, untuk kekonsistennya dalam 1 bulan itu. Kalau 1 minggu kan pasti ada jedanya gitu. Oke, 1 bulan ya Mbak Ida. Oke. Jadi Mbak Ida harus bisa konsisten ya dalam melakukan usaha-usaha itu. Saya akan menandatangani kontrak perilaku yang sudah ditulis kalian teman-teman. Sudah. Ini ya, saya kembalikan. Kapan nih kiranya kalian bisa melaporkan progres? Mungkin sesuai jadwal yang sudah kita tentukan sih, Bu. 1 minggu ke depan. 1 minggu ke depan Ya. kita konseling ya. Ya. Yang lainnya Setuju, Bu, 1 minggu ke depan. setuju ya. Jadi kita membahas tentang progres ini 1 minggu ke depan besok waktu kita konseling ya. Semoga kalian bisa konsisten ya dalam melakukan usaha-usaha ini. Mungkin waktunya sudah cukup. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah ya. Kita bisa bertemu minggu depan sesuai jadwal konseling kita ya. Terima kasih kalian sudah bisa mendengar diskusi atau pendapat dari teman-teman kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi pamit dulu ya. Ya. Terima kasih ya.